Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Majid Ramadan, dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai yaitu cara penggunaan Easy EDA, teman-teman. Yang dimana di sini saya mengerjakan untuk melengkapi tugas mata kuliah Mekatronika dan Robotika. Nah, di sini bagaimana cara kita membuat PCB. Di sini adalah tampilan yang sudah saya buat. Bisa kita ke bagian home-nya dulu. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Di sini fitur-fiturnya tuh cukup banyak. Ini kita bisa membuat PCB dari Easy EDA. Easy EDA ini sebenarnya kurang lebih seperti perbandingan antara Word, Microsoft Word dan juga Gdocs. Yang dimana kalau Gdocs bisa kita edit bareng teman-teman kita. Nah, Easy EDA ini bisa kita edit teman-teman, buat bareng sama teman-teman. Jadi online, jadi bisa jadi satu. Gampangnya seperti itu. Kalau di Gdocs ada satu file bisa diedit bareng-bareng, sama ini juga ada satu file bisa diedit bareng-bareng gitu. Nah, di sini kita bisa buat komponen. Di sini kita juga bisa import. Nah, seperti itu ya teman-teman. Mungkin saya akan menjelaskan lebih ini fiturnya ke bagian di sini teman-teman. Nah, di sini skematik yang udah kami buat. Sudah kami buat yaitu kelompok 5, teman-teman. Nah, di sini sensor follower. Ini sini baru ada 8. Gimana cara kita membuat skematik ya gitu. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan komponen-komponen dari common library bisa, dan juga di library di sini juga bisa teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bisa kita coba ke bagian sini. Di sini untuk view-nya, di sini ada zoom in, ada zoom out, ada fit area dan lain sebagainya. Di sini ada place itu bagian sebelah sini teman-teman, bisa kalian menambahkan komponen dan lain sebagainya sebelah sini. Nah, sini ini buat menyambungkan untuk wire-nya. Di sini kalau kita mau nyari VCC, mencari ground. Lalu di sini bisa sebagai konektor juga. Nah, seperti itu. Nah, misal di sini yang kita pakai untuk bagian regulator di sini adalah LM7805. Nah, kita ke library, kita search aja LM7805. Habis itu kalian enter. Nah, setelah kalian enter, ini akan muncul banyak banget komponen-komponen seperti ini teman-teman. Ada yang, dan di sini kita bisa melihat 3D previewnya teman-teman. Nah, seperti ini. Oh, jadi bentukannya tuh kayak gini. Jadi kita tahu bentuk hardware itu seperti apa, karena kita tahu, kita punya bayangan. Nah, seperti ini. Dan kalau sudah teman-teman klik, lalu teman-teman place. Nah, setelah di place, di sini tinggal teman-teman tempatkan saja seperti itu. Nah, 2, 3, 4 dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk menghapus sama seperti biasa ada delete, di block. Lalu di sini ada 12 volt di sini. Nah, ini buat regulatornya teman-teman. Jadi untuk mengubah
tegangan dari 12 5, lalu di sini 5 menjadi 3,3. Nah, di sini untuk bagian ini saya menggunakan ini teman-teman, in. Nah, untuk buat konektornya di sini. Nah, di sini input 12 volt, lalu di sini menggunakan switch. Teman-teman kalau mencari switch bisa di sebelah kiri teman-teman. Di sini buat komponen-komponen dasarnya bisa dibilang. Nah, di sini untuk switchnya, dan ini teman-teman bisa kalian ubah. Beberapa sih yang bisa diubah. Misal LED. Di sini LED-nya juga banyak, ada yang warna hijau dan lain sebagainya. Lalu di sini bagian resistor juga ada macam-macamnya seperti itu. Lalu misalkan bagian ini atau yang misalkan bagian ini buat powernya, ada yang 1x2, 1x3 seperti itu. Ini buat induktornya, di sini ada, ya cukup lengkap lah teman-teman di sini. Dan juga penggunaannya cukup mudah, itu bisa buat bareng-bareng online sama teman-teman, bisa half online, bisa half offline, bisa offline sepenuhnya juga bisa. Nah, jadi saya menggunakan switch. Teman-teman bisa mengambil switch dari sebelah common library di sebelah kiri sini. Nah, ini switch yang saya pakai, tinggal klik, ya teman-teman tarik sini gitu. Saya tempatkan di sini. Lalu untuk yang ini LM7805, ini kapasitor. Kapasitor teman-teman bisa ambil dari common library sini. Nah, teman-teman bisa ambil resistor juga. Di sini ada LED juga. Nah, lalu yang di sini ada ground teman-teman ambilnya dari sini teman-teman. Nah, lalu kalau teman-teman mau mengedit label, teman-teman bisa double klik, lalu dia akan berubah. Nah, bisa ubah di sini, dan juga teman-teman bisa ubah di bagian sebelah kanan teman-teman. Nah, bisa font colornya bisa teman-teman ubah. Untuk fontnya kalian bisa memakai apa aja, kalibri dan lain sebagainya bisa. Stylenya juga bisa, mau italic, mau bold, mau underline juga bisa. Nah, seperti ini. Dan ketika sudah, teman-teman bisa ke bagian PCB teman-teman. Nah, aku bisa ke bagian PCB. Nah, sini ada bagian PCB yang sekiranya udah hampir jadi teman-teman. Di sini udah jadi bahkan. Oke, masih ada beberapa komponen-komponen yang masih belum rapi di sini. Nah, di sini untuk mengatur, di sini bisa kalian ubah-ubah aja. Teman-teman bisa klik spasi buat mengubah horizontal kah, vertikal kah, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Supaya dia menjadi lebih rapih, lebih enak dilihat aja. Nah, teman-teman di sini bisa
Nah, ini untuk bagian yang belum selesai. Di sini teman-teman bisa selesaikan. Nah, ini untuk mungkin gambaran kasarnya di sini yang udah saya sambungkan. Kalau teman-teman mau menyambungkan, teman-teman bisa double klik aja, bisa teman-teman hubungkan. Dia udah ada ininya, teman-teman terserah mau arahnya mau lewat mana dan lain sebagainya. Jadi teman-teman hubungkan seperti itu teman-teman. Nah, dan kurang lebih buat penggunaan IZD seperti itu teman-teman. Di sini udah ada wire, sini kita nonaktifkan wirenya atau kalian chat escape aja. Tapi kalau teman-teman mau double klik langsung bisa gitu. Nah, seperti itu buat fitur-fitur yang ada di Easy ada teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman fiturnya. Dan di sini ada common library yang bisa dibilang cukup mudah lah, cukup mudah untuk dipahami. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga bisa customize di sini buat mana. Kita ke PCB dulu. Buat lainnya teman-teman. Buat lainnya teman-teman bisa ubah. Yang dimana di sini buat ketebalannya, buat apa namanya? Yalah, bisa dibilang kebanyakan buat ketebalan aja sih. Buat ketebalan itu bisa, dan warnanya pun juga bisa. Seperti itu. Di sini kita sambungkan. Kita zoom terlebih dahulu.
Tinggal kita rapi-rapikan teman-teman. Di sini untuk flow-nya nah seperti ini buat mengedit-editnya teman-teman. Dan misalkan kalian pengen melihat bentuk fisiknya, kalian bisa lihat di bagian 2D nya, klik aja bagian 2D. Nah kurang lebih seperti ini untuk bagian 2D nya. Lalu untuk bagian ini, bagian yang atas dulu ya teman-teman. Untuk bagian 3D nya mungkin akan jadi seperti ini. Ini belum dipasangkan, tapi kurang lebih gambarannya akan seperti ini buat line followernya. Nah seperti ini, cukup mudah untuk dipahami. Lalu kalau Ctrl S kalian save teman-teman buat layoutnya, skematik dan lain sebagainya. Ketika kalian Ctrl save sudah langsung ke save semuanya. Di sini kalian bisa order teman-teman, order PCB, order parts teman-teman. Kalau teman-teman sudah menyelesaikan semua wiringnya, teman-teman bisa order di sini. Bisa order PCB. Nah di sini ada keterangan bahwa ditemukan incomplete connection red lines, ada koneksi yang belum diselesaikan. Maka dari itu diselesaikan terlebih dahulu, baru kita bisa order teman-teman, seperti itu. Kurang lebihnya sekian. Jika ada salah kurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.